Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairati mu'allif kitab Syekh ah, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i. Wa khairati Syekhina Mbah Maimun Sudair Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang welas asing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi kang welas asing dalam akhirat doko. Nah, begitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ar-Rahmani, Rahman sifat Allah itu punya sifat Rahman dan lafaz Ar-Rahim. Yang mana Rahman itu ya welas asih kalau dalam bahasa Malay. Welas asih itu apa tau? Welas asih itu ya iradatul khair lillah, apa menghendaki kebaikan pada orang lain, namanya apa? Rahmah. Nah, Allah itu merahmati makhluknya itu dunia dan akhirat dengan sifat rahmannya, ya. Sehingga apa yang ada di dunia itu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu merupakan manusia ataupun tidak manusia, baik itu beriman ataupun tidak beriman, sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau lafaz sifat ar-rahim ini diberikan Allah pada makhluknya yang beriman saja nanti di akhir. Sekilas begitu. Alhamdulillahil fattahil jawad. Alhamdulillah kabehane puji kulillahi Gusti Allah. Al-Fattahi kang akeh bukae, al-Jawadi kang akeh lomane. Al-Mu'ini kang nulungi, al-Tafaqquhi ngatasé mahami. Al-Mu'ini kang nulungi al-Tafaqquhi ngatasé mahami fid dini ing dalam ilmu agama. Nulungi man ing wong ikhtara kang wis milih sapa Allah ku ing man. Ikhtara kang wis milih sapa Allah ing man minal ibadi saking pira-pira kawula. Pada awal kitab ini pembukaan mu'alif, orang yang mengarang kitab ini, itu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu membuka untuk makhluk-makhluknya dan sangat dermawan sekali al-Jawad Moholumo, yang telah menolong orang-orang yang dari hambanya yang ingin memahami tentang agama. Wasyhadu lan naksene sapa ingsun aning setune kelakuan. La ilaha illallah iku ora ana pangeran kang hak disembah kejaba Allah. Salah saya itu kalau memaknai la ilaha illallah itu biasa enggak saya putus langsung. La ilaha illallah tidak saya putus. Ya itu enggak, kalau dimaknai putus ya enggak apa-apa yang mau ngomong saja. Tapi kalau saya itu tidak. Ya hanya sekedar sifat hati-hati, walaupun itu selalu mendramatisir kehati-hatian. Masalahnya gini ya, la ilaha illallah itu ada kalimat nafi dan isbat. Ya, pertama, lafal la ilah itu menafikan, meniadakan Tuhan segala yang disembah, dihilangkan semuanya. Terus illallah itu namanya isbat, lalu menetapkan adanya Allah yang wajib disembah. Setelah menghilangkan semua yang disembah, terus menetapkan ada hanya Allah yang disembah, namanya nafis.
Yang saya khawatir saja itu baru mengucap separuh terus saya meninggal itu kan saya repot. Walaupun itu juga tidak saya niatkan secara khusus, tapi kan ya saya nggak maulah seperti itu. Ya tapi ya monggo-monggo saja kalau foto yang lain terserah mau. Asyhadu naksane sapa ingsun anis tuna kelakuan. La ilaha illallah iku ora ana pangeran kang hak sembah kejaba Allah. Syahadatan kelawan persaksian. Syahadatan kelawan persaksian tuthilu kang nglebokake apa syahadat. Tuthilu kang nglebokake apa syahadah nang kita darul khuludi ing omah kelanggengan. Darul khuludi ing omah kelanggengan. Wa syatulan nekse geni sapa ingsun anna sayyidana setune bendoro kita. Bendoro maksudnya bendoro sayyid bendoro orang yang dianggap lebih tinggi derajatnya itu namanya bendoro. Kalau bahasa orang Jawa bendoro. Kalau orang Arab itu ya sayyid, kalau istri sayyidah. Kalau orang Jawa meniru Siti. Ya, selain nggak ada di selain Jawa, ya, ada Siti itu enggak. Anasitan yang setune bendoro kita Muhammad rupane Muhammad. Iku abdu kawulane Allah. Wa rasuluhu lan utusane Allah. Inilah penandasan. Penandasan dari mualif ya. Bahwa walau bagaimanapun Rasulullah itu sehebat apapun itu adalah predikatnya adalah hamba. Jadi sehebat apapun Rasulullah itu predikatnya hamba, tidak naik sebagai anak Tuhan dan lain sebagainya, ya tetap hamba, karena itu sudah pilihan Rasulullah sendiri akan hidup sebagai hamba. Sohibul maqami rupane wong kang duweni kedudukan al-mahmudi kang terpuji. Salam muga-muga paring rahmat adim Allah sapa Allah. Wassalamulan muga-muga paring keselamatan sapa Allah alaihi atase Muhammad. Wa ala ali lan atase keluargane Muhammad. Wa ashabilan pira-pira sahabate Muhammad. Al-amjad kang padha luhur-luhur kabeh. Menjulang tinggi. Bukan yang lebih tinggi daripada yang lah. Sholatan kelawan rahmat adim. Sholatan kelawan rahmat adim wassalamulan keselamatan. Afuzu kang dadi bejo sapa ingsun bima kelawan salat lan salam. Afuzu kang dadi bejo sapa ingsun bima kelawan salat lan salam. Yaumal ma'ati ing dina wektune bali marang Gusti Allah. Babatu lan sawise bismillah alhamdulillah sholawat lan salam. Babatu lan sawise bismillah alhamdulillah sholawat lan salam. Bahada mengutawi kitab syarahun niku syarah. Penjelas. Syarah itu penjelas. Jadi dalam kitab kuning itu ada namanya syarah, ada namanya matan. Kalau matan itu kitab baku atau kitab pokok, lalu ada penjelasan lagi namanya syarah. Syarahun niku syarah penjelas kitab penjelas mufidun kang maidai ala kitabi ing atas kitab ingsun ala kitab ing atas kitab ingsun al musamma kang den arane Qurratul Ain bi Muhimmatiddin kelawan jeneng Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Yubayinu kang jelasake apa syarah. Yubayinu kang jelasake sapa apa syarah al-murada ing perkara kang den karepake. Syarah ini fungsinya adalah menjelaskan sesuatu yang dikehendaki dengan makna-makna yang ada dalam matan kitab Qurratul Ain tadi. Wayutamimu karena namanya matan itu ya ungkapannya hanya singkat-singkat saja. Maka perlu penjelasan tersendiri untuk membuka misteri yang ada di balik
kalimat yang pendek. Itu nama jalan syarah. Wa yutammimu. Nah, kalau ternyata sudah diketahui apa yang dikehendaki dengan kalimat pendek tersebut, akan disempurnakan lagi. Wa yutammimu lan nyempurnake apa syarah al-mafata ing panggonane aweh ora panggonane paidah. Wa yutammimu lan nyampurnake apa syarah al-mafata ing panggonan paidah. Wa yuhasilan ngasilake apa syarah al-maqasid ing propro tujuan. Wa yuhasilan ngasilake apa syarah al-maqasid ing propro tujuan. Wa yubrizu. Wa yubrizu lan jenglehake. Jengleh itu melihat secara nyata, kita jengleh. Apa? Demonstrasi. Maka namanya orang baris itu ya kita jejer-jejer. Jadi wis ora usah angen-angen, ora usah kena analisa, wis kita di ora usah kakean pikiran. Namanya wayubar. Wayubarizulan jelas wayubilan jengleh apa syara al-mafa'al fawaida ing berapa faedah. Wasama itu lan ngarani sopeng sunu ing sarah. Wasama itu lan ngarani sopeng sunu ing sarah. Bifathil mu'in, bisarhid protil ain, buyung matidin, lawan jeneng fathul mu'in, bisarhid protil ain, di muhimmatidin. Ya, namanya kita apa fathul. Wana uta ingsun asaliku nyuwun sopeng. Wana uta ingsun asaliku nyuwun sopeng. Allah yang Allah al-karim kang maha lomo al-karim kang maha lomo al-manana kang akeh peparingi. Di al-karim itu lomo, maksudnya lomo itu memberi lebih dari yang sekedar diminta. Jadi karim apa itu memberi lebih dari sekedar yang diminta. Kita minta pada Allah 100.000, Allah memberi 1 juta. Namanya karim, dermawan amat kan. Al-Mannani kang akeh peparinge. Pemberiannya itu tanpa kita minta karena juga sudah memberi. Seperti kita tidak pernah meminta mata pada Allah. Kita tidak pernah meminta dua tangan pada Allah, tapi Allah langsung memberi. Komplit dengan faedah dan tata fungsinya masing-masing tanpa kita pinta. Namanya alman. Ya lo ayuim yang tau ngeratake sapa al intifai ngaraing kemanfaatan. Ayuim yang tau ngeratake sapa al intifai kemanfaatan di kelawan syarah. Saya mengharapkan masa minta pada Allah agar Allah itu membuat merata semuanya mendapatkan kemanfaatan dengan syarah. Bila khasati kedua wong sing khasah itu orang yang berpengetahuan, orang yang berpikiran luas, orang yang berwawasan tinggi, orang yang mampu menganalisa masalah untuk menemukan sebuah kesimpulan, namanya khasah. Wal amatilan ammah wong sing umum, orang-orang dari kalangan berpikiran rendah, maksudnya tidak mampu menganalisa suatu masalah sehingga dapat untuk menimbulkan suatu solusi atau kesimpulan, namanya ammah, berpikiran pendek jagal. Nilai ikhwani saking pura-pura konco. Ayus kena lento. Manggonake sapa Allah ning. Ayus kena lento manggonake sapa Allah ning di lawan syarah. Di sebab syarah al-firdaus yang swarga firdaus. Dan saya juga meminta pada Allah agar karena saya itu membuat syarah kitab ini, Allah berkenan menempatkan saya di surga. Firdaus itu nama surga Firdaus. Kalau kami kenal namanya paradiso, nah itu ya Firdaus itu ada paradis. Fi dari amaning dalam omah kesentosan. Omah kesentosan itu omah keamanan. Karena surga itu ya aman-aman saja, nggak ada orang mencaci, tidak ada orang menggibah, tidak ada orang yang mencacat dan lain sebagainya. Innahu situni Allah.
Ini sedina Allah akramu karimin. Iku zat lomane lomo. Zat lomane lomo. Warahmur rahimin lan welas asih. Akramu karimin. Arhamur rahimin. Itu memang afal tafdil. Tapi ini afal tafdil itu bila disebutkan pada Allah itu tidak berlaku sebagai afal tafdil. Karena kalau afal tafdil itu akan berbanding. Maksudnya gini, paling besar adalah paling besar. Itu berarti tidak hanya satu, ada dua atau tiga, hanya satu yang paling besar di antara keduanya atau di antara mereka berarti. Nah, berarti ada pembanding. Ya, nah, paling dermawan itu berarti kan ada beberapa dermawan. Hanya satu yang paling dermawan di antara mereka. Nah, itu namanya afal tafdil. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Karena Allah itu hanya satu, tidak berbanding. Tidak berbanding. Allah itu kan wahdaniyah. Sifat Allah itu antara lain wahdaniyah. Wahdaniyah itu wahdaniyah fil sifat, wahdaniyah fil zat, ada wahdaniyah fil afal. Itu di tauhid itu dijelaskan. Nah, di sini yang berkenaan itu adanya wahdaniyah fil sifat. Allah itu wahdaniyah fil sifat, satu dalam sifatnya. Itu dalam pengertian Allah itu satu sifatnya. Sifat tidak tersusun dari beberapa sifat. Dan tidak ada zat lain yang punya sifat yang sama dengan sifat Allah. Berarti nggak ada perbandingan, nggak ada pembandingnya. Maka afal tadi tidak berlaku untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ar-Rahman kang welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahim kang welas asih ing dalem akhirat pokok. Walifu tegese nganggit sapa ingsun. Walifu nganggit sapa ingsun. Walismu utawi isim bismillah itu sing lafal bismillah katanya. Tapi asalnya bismillah terus hamzahnya dibuang. Mustaqon itu metu dan to'ake warakan merupakan pengembangan minas sumwi saya lafal sumwi sumuwun ya sumwi bahwa utai sumu al-ulwi kuluhur sumu maknanya kuluhur lamil wasmi ora song lafal wasmi bahwa utai wasmi al-alamat itu maknanya kondo. Jadi lafal ismun itu tidak dari lafal wasmun tapi tidak ada lafal sumun. Nah, sumun iku wawune dibuang terus dijoli hamzah ning ngarepe sebagai jenis hamzah wasal dan lafal ism. Wa Allah lafal Allah bismillah Allah alamul iku jeneng alam asma li zati ketintat al wajib wujud di kang wajib wujude al wajib wujud kang wajib wujud wasrutai lafal Allah wasrutai lafal Allah ilahun lafal ilahun nakirah di ilahun iku nakirah bahwa utawi ilahun ismu jinsin niku jenenge jenis isim jenis likuli ma'budin kedua saben-saben perkara kang den sembah. Jadi tiap yang disembah namanya juga ilah. Baik itu Allah atau itu berhala atau arca ataupun dewa-dewa atau apa saja lah pokoknya yang disembah itu namanya ilah. Ini semuanya itu namanya ilah. Suma urifan ulidan ma'rifatake ala lafal ilahu. Suma urifan ulidan ma'rifatake ala lafal ilahun di al kelawan al. Tapi al ilahu. Al ilahu la khudhi fadlan dan dibuang apa hendaknya hanjanya dibuang. Sumbareng wis di ma'rifatno dadi al ilahu dadi Allah. Kumas dominal ulidan apa ma'rif. Di al
Mau sirin nur mau stimu lan udan gua pamaroh bial fil ma'budi ing dalem dat kang wajib kang disembah dihake kawan akal. Setelah dimarifkan menjadi lafal Allah, ini dibuat khusus untuk nama yang disembah secara hak, yaitu Allah kita. Bahwa utawi bahwa lafal Allah al-ismul azam iku ism azam. Ism azam indal aktsari muwiyake ulama. Walam yusamalan ora den jenengi kelawan Allah. Walam yusamalan ora den arani ora den jenengi kelawan sapa liyane Allah. Walau ta'anutan senajan kelawan nentang-nentang mengingkari. Sebenarnya lafal Allah itu setelah dimarifkan menjadi lafal Allah itu ya untuk Allah kita itu yang kita sembah itu tidak dibuat untuk Tuhan lain selain Allah. Ya, ada agama lain mengatakan menamai hanya Allah itu enggak ada. Walaupun menamai Allah Tuhan mereka itu tujuannya untuk sebagai pembanding mengingkari pada Allah kita itu. Terus biar kita punya Allah sendiri atau saya nggak mengakui Allah itu yang benar Allah Tuhan saya nggak. Tapi tidak sampai ada terjadi agama Islamnya itu yang menamakan Tuhannya Allah selain orang Islam. Walau ta'anu. Ar-Rahman Rahim lafal Ar-Rahman Rahim. Sifatan itu sifat loro. Bunyata kang den mabniake apa Rahman Rahim apa sifatan. Den bangun, den bangun, den cetak. Bunyata kang den mabniake den bangun apa sifatan ilmu balaghah diketemu balaghah teman-teman nih. Mubalaghah min rahimah sing lafal rahimah terus di mulasasih nah banget mulasasih tiga sifat mubalaghah dari lafal Rahman dan juga lafal Ar-Rahim. Ar-Rahman itu lafal Ar-Rahman ablagu luwih banget min Ar-Rahim sing lafal Ar-Rahim li ana ziyadatul binai li ana ziyadatul binai krana utawi tambahi bentuk bina bangunan tadulikun udai kapal ziyadatul tadulikun namenan iku nuduhake apa ziyadatul bina ala ziyadatul makna yang atasnya tambah mak semakin banyak huruf akan semakin banyak mak wali qaulihim karena ucapannya dawe ulama rahmanur dunya wal akhirah rupane dawuh rahman dunya wal akhirah welas dunya lan welas akhir wa rahimul rahim wa rahimul akhirat lan rahimul akhirah welas dalam akhirat alhamdulillah sekabehane puji kulilai ketau alhamdulillah sekabehane seluruh puji. Tapi hadis ini namanya al-istighraqiyah. Istighraqiyah itu ya menghabiskan segalanya, namanya istighraq. Karena maksudnya bagaimana? Lafal alhamdulillah ini mengcakup berbagai macam pujian yang terjadi. Karena pujian yang terjadi itu ada empat. Jadi ada kalanya Allah memuji diri sendiri, ya, ada kalanya Allah memuji pada hambanya, ada kalanya Allah hamba makhluk memuji pada Allah, ada kalanya makhluk memuji pada makhluk yang lain. Itu hakikatnya semua pujian empat itu kembali pada Allah semua. Nah, karena apa? Karena Allah itu inna khalaqnakum wa ma taf'alun. Karena kamu itu Allah yang membuat dan apa yang ada dari kamu itu juga Allah yang membuat. Jadi kebaikanmu yang dipuji itu juga saya yang buat. Jadi juga kembali pada Allah. Makanya alhamdulillah itu maknanya utawi sekabehane puji. Lillahi kudri Allah. Allah ini rupanya udat. Hada kan udah ke siapa lagi naik itu. Jadi Allah ini hadana itu kalau pendapat saya itu ora kok. Allah ini hada
kang nuduhake. Enggak. Karena fa'ladzi itu merupakan zat di sini. Ya. Fa'ladzi merupakan zat. Yaitu kalau zat itu kan nggak bisa dapat menjadi sifat. Karena sifat itu apa? Ta'arud. Ta'arud itu sesuatu yang dapat dilihat itu ketika melekat pada zat. Sifat biru, warna biru, warna merah. Itu bisa dilihat merah, biru itu bila sudah melekat pada tepung cat. Ya, sebelum melekat pada tepung cat itu dapat dilihat besar. Besar itu gimana? Belum bisa dikatakan besar. Besar itu yang bagaimana? Nah, ketika besar, sifat besar ini melekat pada zat, entah meja, rumah, tembok, atau orang, lah baru itu namanya besar. Nah, padahal kalau zat itu nggak bisa, zat itu nggak bisa jadi sifat. Makanya kalau membaca memberikan di sini itu alani rupane zat dadal dari lafal Allah. Jadi mahal jar atau batal sangkau falafal Allahi alhamdulillah. Alani rupane zat hada kan udah kesapa lagi naik. Ayat dalam tekesin udah kesapa lagi naik kita. Lihat ada ta'lifi marang ikilah karang. Wa makunal ora ono utawi wa makunal ora ono utawi kita. Wa makunal ora ono utawi kita linah tadia. Iku dadi tampa petuduh sapa kita. Untuk pituduh sapa kita. Wa makunal ora ono sapa kita linah tadia iku tampa pituduh sapa kita. Laulaan hadalam ora nuduhake. Laulaan hadalam ora nuduhake nek kita Allah sapa Allah. Ilahi marang taklif. Karena saya itu tidak mungkin dapat tujuan untuk membuat kitab ini kalau tidak ditunjukkan oleh Allah. Walhamdulillah alhamdulillah wa ya alhamdulillah alwasbiku sif nyifati bil jamili lawan bagus. Muji itu mensifati sesuatu dengan kebaikan. Itu namanya muji, mengalem muji. Wassalatu itu sautai rahmatatin. Bahaya te sholah minallah sini Allah ar-rahmatu iku rahmah welas asih. Welas asih al-makunati ngasin badangi bita'adimi kelawan ngaku. Welas asih itu diberikan pada orang itu ada kalanya kasihan, ada kalanya sebagai penghormatan. Itu masalahnya. Kalau kita itu kasih pada orang yang minta-minta, kita memberi uang. Kita memberi uang itu kan karena kita kasihan. Kita kasihan. Orang papa minta-minta, kita beri uang, kasihan. Tapi kalau kita memberi orang yang lebih tinggi daripada kita, nah, itu namanya hadiah, bukan karena kasihan kan, sebagai kalau penghormatan. Nah ini Allah ini memberikan belas kasih pada Rasulullah itu sebagai penghormatan, bukan sebagai karena rasa kasih. Wassalamulan keselamatan. Ayat atas limu tegese keselamatan min kulli afatin saking saben perkara kang ngrekasake. Selamat min kulli afatin saking saben perkara kang ngrekasake wanaksin lan cacat. Selamat dari hal-hal yang merugikan dan membuat menjadi sengsara. Nah, tapi nyatanya Rasulullah itu ada cerita-cerita mengatakan Rasulullah itu kadang-kadang hidup dengan kesengsaraan. Nah, itu kan kelihatannya. Jadi kalau Nabi Rasul itu dibuat hidup kadang-kadang seperti menderita. Itu kan hanya sebagai pelipur lara bagi umatnya. Artinya ketika umatnya itu mengalami hal yang sama, itu dapat mengambil pelajaran dari Rasul. Ya, mengambil pelajaran dari Rasulnya. Wah, Rasul saja mengalami seperti ini, apalagi saya. Seperti itu maksudnya. Hanya sebagai teladan. Ala sayyidina yang atasnya bendera kita Muhammad dan rupanya Muhammad. Rasulillah rupanya utusannya Allah.
sallallahu sallam kepada rahmat Allah sallallahu alaihi atas Muhammad wassalamulan muga-muga paring keselamatan utusane Allah Rasulillah likafat takola ini marang sekabehane golongan loro. Jadi Rasulullah itu Rasul itu untuk dua golongan, yaitu golongan manusia dan golongan jin. Karena apa? Karena yang mereka itu namanya umat dakwah. Jadi bagian golongan-golongan yang diharuskan beriman. Karena mereka itu sebagai umat taklif. Taklif itu kaum-kaum yang diwajibkan Allah untuk mengikuti peraturan agama atau syariat agama. Namanya umat taklif. Itu jin dan manusia. Al jinnur pane alam jin, golongan jin wal ihsan golongan manusia. Ijma'an kelawan sepakat ulama. Bagada mengkono jin dan insu ala malaikat atau malaikat ada kalau mengatakan ya malaikat ya juga alama yang atas perkara maksudnya berdasarkan pendapat maksudnya alama yang atas perkara berdasarkan pendapat pola kang dawuh masa pejamun golongan ulama al muhaqqiquna kang padha ahli tahqiq kabeh yang berbiasa memikirkan masalah secara detail. Wa Muhammadin lafal Muhammad alamu mangkul itu alam mangkul. Jadi nama sebuah nama yang diambil dari kata perkembangan kalimat. Mangkul kang den mangkul kang den pindah min ismil maf'ul saking isim maf'ul al mudha'afi kang ditasdid Muhammadun tasdid main fi'ile. Jadi dengan Muhammadun semaful isim fa'ile Muhammadun Hamada yuhammidu Muhammadun maudhu'un kang den selahake maksud dikemas dibuat diperuntukkan maksud maudhu'un kang den kemaskan kang den selahake kang den kemas dan selahake liman kedhe wong kasrat kang akeh apa soluhu liman kedhe wong kasrat kang akeh apa soluhu prilakune man alhamidatu kang terpuji. Nah akhirnya ini dibuat untuk nama orang yang perilakunya itu terpuji terus ya. Sama kang ngarani bi sumia dan aran bi kelawan Muhammad sapa nabi Sumia dan arani sahabi klan Muhammad sopan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bilhamin sekelawan ilham minallah saking Allah lijati marang dai Muhammad karena Abdul Muttalib karena begitu Muhammad lahir gendong langsung diajak ke pintu Ka'bah. Pada saat itulah Allah memberi ilham pada Abdul Muttalib akan memberi nama cucunya dengan nama Muhammad. Itu ilham itu bagaimana ya pemberitahuan dari Allah. Jadi ilmu pengetahuan dari Allah tanpa lewat proses belajar namanya ilham untuk selain Nabi dan Roh. Kalau itu pengetahuan tanpa proses belajar kok diberikan pada Rasul itu namanya apa? Wahyu. Wahyu itu kalau Nabi Rasul. Kalau orang biasa ya ilham. Rasul minal basyir saking wong. Di Rasul itu ya dari manusia. Nah kalau ini wong lanang khurun kang merdu. Tapi semua Rasul dari manusia, enggak dari jin enggak. Nah kok begitulah iya. Seandainya Rasul dari jin, bagaimana kamu dapat mengikuti gerakan jin? Ketika jin itu sholat, kan nggak bisa kan, nggak lihat. Tapi kalau manusia, itu jin bisa lihat. Hanya Rasul itu dari bangsa manusia. Karena dari dua lingkungan jin manusia itu dapat mengikuti semua. Tapi kalau jin itu manusia nggak dapat mengikuti.
nggak dapat mengikuti, nggak dapat melihat. Nah kalau walana ukhurun kang merdeka, ya kang den wahyoni sapa ilahi zakar. Ya kang den wahyoni sapa ilahi zakar bisa lawan syariat. Wa umiru dan perintah sapa zakar tabligh lawan nyampeake syariat. Jadi Rasul itu manusia lelaki, jadi nggak ada perempuan dari Nabi itu nggak ada. Kalau perempuan dari wali itu banyak, di dunia kiai itu juga banyak sekali. Tapi kalau jadi nabi nggak ada perempuan, nabi perempuan nggak ada. Kalau wali itu banyak seperti Robi al itu kan ya wali perempuan. Tapi nggak ada perempuan jadi nabi. Ada nabi palsu perempuan itu. Siapa ya dulu tuh namanya? Lupa itu. Itu yang akhirnya nikah sama Musola Malkadab itu. Siapa? Sabda atau siapa namanya? Wa illam yakun lamun ora, wa illam yakun sajan ora ana lahu ketidakan utawa nabi wa. Wa illam yakun sajan ora ana lahu ketidakan kitab wal naskunan ora nasah itu merombak. Ini walaupun tambah nabi, apa asal dapat wahyu itu namanya juga nabi walaupun tidak diperintah menyampaikan syariat, walaupun tidak punya kitab sama itu saja rasul. Berarti Rasul itu tidak mesti punya kitab. Dan tidak mesti merevisi dari aturan syarak sebelumnya. Jadi karena fungsi Rasul itu menuntun kaum ya, dengan berpedoman pada wahyu dari Allah dan kadang-kadang merombak sebagian hukum yang telah berlaku sebelum. Karena Nabi itu akan membawa ajaran selalu sesuai dengan kemajuan zamannya masing-masing. Jadi kadang-kadang ada syariat yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman pada saat itu, akhirnya Allah mengutus Rasul dan membawa syariat yang mana saat itu berpedoman pada wahyu dari Allah dalam kitab dan juga merevisi atau merubah hukum-hukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman pada saat itu. Itu namanya nasakh. Ayusha kodene Yusha alaihissalam itu syariatnya juga nggak punya kitab juga tidak merevisi pada Rasul sebelum. Afailami Umar makola menurut dan perintah sapa dakar kita bila kelawan nyampe ake wahyu syarak mau kalau memang dapat wahyu tapi tidak dibenang untuk menyampaikan pada orang lain tentang syariat yang diwahyukan dan fa'in nabi maupun apa ya bahwa nabi bahwa mafawafana mengkaiku nabi wa rasulullah Abdul Kulu itu memimpin nabi sekin nabi. Rasul itu lebih utama daripada nabi karena dia punya 2 poin. Apa itu? Wahyu dan perintah untuk menyampaikan wahyu dan tabligh. Kalau nabi itu kan hanya wahyu saja, tidak tabligh. Ini bukan berarti nabi nggak menyiarkan, tidak. Maksudnya itu menyiarkan tidak syarat-syarat, tidak merupakan suatu perintah kewajiban. Tapi kadang dia juga memerintahkan pada kaumnya, mungkin pada kaumnya. Tapi kan bukan tidak sebagai kewajibannya, tidak sebagai kewajiban untuk memerintah, untuk menyampaikan. Tapi ini juga tidak menafikan dia menyampaikan wahyu syariat tersebut. Ijma'an kawan sepakat ulama. Wasohalan sah benar juga mas. Wasohalan sah apa khabar anak adat dalam jaya alaihi wasallam mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alf. Wasohalan sah apa khabar anak adat dalam hadis setuhune para nabi alaihi wasallam mi'atu alfin 100.000 wa arba'atun lan 4 wa isruna 20 apa alfan ewu. Ada hadis mengatakan nabi itu banyaknya berapa? 144.000 nabi. Karena nabi itu tiap-tiap desa itu ada punya nabi sendiri kadang-kadang. Bahkan ada satu rumah itu nabi jadi nabi semua. Dapat Nabi Ibrahim itu juga berapa? Dengan 2 anak jadi nabi semua pada zaman yang sama. Bahkan itu Nabi Lut itu juga sezaman dengan Nabi Ibrahim. Punya anak Ismail punya anak Ishak. Pada saat itu juga ada nabi namanya Nabi Lut. Makanya ketika malaikat Jibril akan menyiksa kaum Lut itu
kaum Sodom, ya toh, itu mampir dulu ke rumah Ibrahim untuk mengkabarkan bahwa Ibrahim akan punya anak lagi namanya Ishak. Jadi apa itu kejadiannya kaum Sodom itu sebelum Nabi Ishak. Karena ketika Jibril mau menyiksa, memberi musibah pada kaum Sodom itu mampir dulu di Ibrahim memberikan kabar bahwa Ibrahim akan punya anak lagi namanya Ishak dalam usia yang sudah lanjut. Wa ana ada tarusulan setuhune wilangan ibnu rasul salah sumiatin iku 300 wa khamsa asyaralan 315 wa ala lan ngatasé keluargane Nabi atau keluargane Muhammad wa ala lan ngatasé keluargane Muhammad aqaribihi tegese pira-pira kerabate Muhammad. Kalau qarib itu orang yang mempunyai pertalian saudara namanya aqarib al mukminina kamu tuh iman kabeh. Ini Bani Hashim sangat Bani Hashim wal Mutaliban Bani Mutalib. Bagi lan den dawake humutawi alihi. Bagi lan den dawake humutawi alihi kulum saben-saben wong iman. Saya mengatakan alihi itu keluarga Nabi orang yang beriman. Itu umat dakwah. Berarti orang-orang yang beriman namanya alih. Kalau menurut itu ya kita itu masuk keluarga Nabi. Keluarga satu agama. Keluarga. Makanya dalam hal doa itu alih itu biasanya gimana nih? Umat wong sing gelem iman dan hati. Jadi kalau itu ya kita masuk juga. Ketika orang membaca sholawat dan membaca wa ala alihi, kita masuk di dalam lingkup doa itu. Ayfi makom itu yang dalam panggunaan doa. Panahwil sepadan itu doa. Wahtiro dan pilih apa kaul penyendapat yang mengatakan bahwa alih adalah semua orang yang beriman. Likhobar krono hadis doif kang doif. Likhobar krono hadis doif kang doif. Yang dalam kaul, yang dalam kilamam. Wajah zamalan mantep berpegang teguh. Wes gak ragu-ragu lagi. Wajah zamalan mantep di kelawan kaul. An-Nawawi sahabat Nawawi itu mengatakan itu berpegang kepada itu, percaya itu. Fi syarhi muslimin yang dalam syarah kitab muslim. Fi syarhi muslimin dalam syarah kitab muslim. Wa sahbihi lan sahabate Muhammad. Sahabate Muhammad bahwa utawi sahbin ismu jam ini isim jamak. Tidak ada mufradnya ya. Beda kalau mufrad merupakan jamak. Itu isim jamak itu isim berbentuk jamak tanpa ada mufrad dan tasniahnya. Itu namanya isim jamak. Sohbun itu ya isim jamak. Isim jamak li sohibin kedua lafal sohib. Di mana sohabi, di mana sohib lala. Isim jamak li sohibin kedua lafal sohib. Di mana sohabi kelamaan sohabi yaitu konco-konco. Bahwa te sohabi maniku. Bahwa te sohabi maniku istama kang kumpul sapa man. Ijtama kang kumpul sapa man mukmin khale iman bina Nabi Rasulullah SAW. Nah, sahabat itu orang yang hidup sezaman dengan Nabi walaupun belum pernah melihat dalam jarak yang jauh, berpisah jauh dari yang jauh sama sekali, yang tidak pernah bertemu, pokoknya hidup sezaman dengan Nabi itu namanya sahabat. Walaupun nggak pernah lihat sama sekali, walau amas saja wawuto seperti Abdul bin Maktum, itu kan ya juga sahabat Nabi kan. Itu pamannya Khadijah yang di Quran dikatakan abasa wa tawalla al-ja'ahul amma. Itu Abdul bin Maktum. Wa ghairu mumaisin lan bukan mumayis, maksudnya tuh belum balik. Ala faizina kang bejo-bejo kabeh. Ala faizina kang bejo-bejo kabeh biridho Allah iklan lawan ridane Allah.
Lafal al-faizin sifatun dadi sifat. Sifat dadi sifat liman marang wong dikira kang disebut sapa man. Babatulan sawise bismillah alhamdulillah selawat lan salam. Ai badaman dise sawise perkara takut sama kang wis dise apa man. Ini kita rampungkan sekalian ini apa itu pokok dimah ini. Dan nantinya kita langsung pada bab sholat nantinya itu. Ini jadi tidak perlu bertele-tele karena ini tidak perlu penjelasan banyak kan, jadi kita rampungkan saja itu pada malam hari ini. Ayo badama sawise perkara kata nama kau disapa man. Mila basmalatinya atane saking bismillah walhamdulillah lan alhamdulillah. Wasulatilan sholawat wasalim lan salam. Alaman yang ngatasi wong dikira kata sebut peman yaitu Nabi Muhammad. Fahadal mu'allaf mongko utawi kilah perkara kang kitab kang den gawe. Fahada mu'allaf mongko utawi kitab kang den gawe al hadu kang hadir. Dihnan ing dalam atine muhtasorun iku kitab ringkes, kitab kitab ringkes, kitab kecil, catatan kecil. Mutasir ya, tapi banyak segini catatan kecil gitu ya, repot. Orang kadang pinter ya. Mutasir niku ringkesan. Nah, mutasir niku apa to? Kala sithik apa lahu lafate mutasir. Wa kasuran akeh apa mana mutasir. Jadi ringkasan itu sesuatu yang apa secara tulisan itu sedikit, tapi secara makna itu banyak sekali. Namanya ringkas. Milah ikhtisori saya ngelafal ikhtisor. Muhtasar yang catatan kecil fil fikih dalam ilmu fikih. Wa utai fikih lughatan ing dalam cara bahasa. Al-fahmu iku faham. Secara arti kamus fikih itu apa kepahaman. Wa istilahana lan dalam cara istilah ya. Al ilmu iku ngawur iku ngilmu. Bilah kami pira-pira hukum. Asyariyah kang syariat. Al amaliyah kang bangsa ngamaliyah. Ngamal dilakukan dengan apa? Anggota badan. Al muktasabi kang den cukup. Min adliyah dasing beberapa dalile syariah at-tafsiliyati kang tafsil kang terperinci. Ini ya dalam agama itu ada namanya ilmu amaliyah, ada ilmu i'tiqadiyah. Kalau ilmu i'tiqadiyah itu ilmu tentang Tuhan yang hanya kita disuruh percaya gitu. Itu namanya i'tiqadiyah, seperti ilmu tauhid itu kan i'tiqadiyah. Jadi nggak perlu kamu harus membuktikan Tuhan itu mana, malaikat mana, bentuknya mana, nggak perlu. Pokoknya kamu diberi kabar malaikat ada ya, kayak gitu aja. Jadi nggak perlu kamu membuktikan terlebih dahulu, baru percaya. Dikabari tentang kiamat, kiamat dulu, baru percaya. Ya ada seperti itu, pokoknya dikabari ada kiamat, ya kita percaya gitu aja. Ada namanya i'tiqadiyah, sebab keyakinan yang diutamakan. Kalau begitu, amaliyah. Tapi menekankan pada perilaku anggota badan. Nah, hukum-hukum syariat yang dilakukan dengan anggota badan itu diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci dan secara global. Wa istimdadu utawi benjuke ilmu. Wisdom dua yang kunjubi ilmu iku milak saking kitab wa sunatan sunnah hadis wal ijmalan ijma sepakat dari ulama wal kiasilan kias itu apa itu menyamakan satu hukum satu barang dengan hukum barang yang masalah yang lain. Wa faidatu wa yutai faedah ilmu imtithalu awamirillah iku kesimpulan apa tujuan utamane endingnya tujuan akhirnya imtithal amirahiku netepi pro perintah Allah Ta'ala wajtidah binawahilan ngadui
larangan ya Allah Ta'ala. Nah, hukum fikih ala madhab imam yang atasnya madhab imam. Madhab itu tata cara melakukan syariat namanya ala. Ala madhab imam yang atasnya madhab imam al mujtahid kang mujtahid kang teman-teman nih orang selalu menggali hukum atas sebuah syariat, orang yang selalu berusaha mencari hukum mujtahid. Abi Abdullah bin Muhammad bin Idris, rupanya Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i kang Syafi'i. Ini berdasarkan pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Radhiyallahu rahimahukum malasiu ing Syafi'i Allah sapa. Rahimahukum malasiu ing Abi Abdullah. Allah sapa Allah ta'ala sallallahu ridani sapa Allah. Wa radhiyallahu ridani sapa Allah anu saking Abi Abdullah. Itu ayat seperkara dhahaba kang apa dhahaba itu ya terus maknane lunga ngono ya enggak itu dhahaba itu mengambil jalan hidup. Apa? Jalan hidup. Madhab itu jalan hidup. Marang ayam seperti dhahaba kang lakoni ngono lho, lakoni membuat jalan jadikan jalan hidup, pedoman hidup ilahi marang ma minal kami sing propro hukum sing hukum fil masaili itu propro mas ya masaila lo baru munsorib berarti masaila masih kan wis munsorib lagi karena adanya al, tapi baru munsorib itu kalau sudah ada al dan diidhofahkan itu menjadi munsorib alamatnya jir temawur kasroh rapat kahmu. Wah itu tapi Idris itu waliduku bapaknya Abdullah. Abi Abdullah Muhammad. Waliduku bapaknya Abdullah wa utawi waliduku bapak iku Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdi Manaf. Bahasa adalah Syafi' wa Syafi'. Oh Syafi' orang nama orang. Wa Syafi' ala dzikru. Ya wong yunsafu kang dinisbatake ilahi marang man sapa alimamu imam ya mau Abu Ibnu Abdul Muhammad mau Abdullah Muhammad mau. Itu dinisbatna marang Syafi' baik. Wa selama manjing Islam. Wa selama manjing Islam sapa huwa Syafi'. Wa bulan bapak Syafi'. Asaib rupane Sa'id. Ia mau Badr yang dalam perang Badar. Ia tahu kafir. Tapi kan akhirnya boys Pauli telan lahirake sapa imamun imam kita. Pauli telan lahirake sapa imamun imam kita radhiyallahu anhu. Sanata khamsina yang dalam tahun 50 wa mi'atin lan 150 Hijriah. Waktu filanten sedoni dan yo sedonai yo Jumat yang dalam Jumat. Waktu filanten sedoni sapa imamuna. Yo Jumat yang dalam Jumat salah kharajabin yang dalam akhir bulan Rajab. Senata arbain yang dalam tahun 4 wa mi'atin lan rongatus papat. Bahasa itu lan ngarani sapa suhu ing mu'allaf mau kitab. Bahasa itu lan ngarani sapa suhu ing mu'allaf di Quratul Ain kawan Quratul Ain di Muhammadiddin Quratul Ain di Muhammadiddin. Quratul Ain itu penyejuk mata maksudnya itu. Di bayane muhimmati ahkamiddin pawan jelasake penting-pentingnya kira-kira hukumnya agama. Intahabtu kang milih sapa ingsun. Intahabtu kang milih sapa suhu ing mu'alaf. Wa hadza syarr. Khilan ing iki syarah. Nah, iku mau saya ambil. Aku ke kitab iku mau dasare niku. Mila kita bisa ke kitab.
al mu'tamadati kang den nguti kang den nggo tetanggenan yang dibuat pedoman kitab yang dibuat pedoman li syekhana guru kita. Jadi kitab itu saya ambil, saya buat itu berdasarkan apa-apa yang kitab-kitab yang dibuat pegangan oleh guru kita. Khotimatul muhaditsin rupane apa? Rupane akhirnya ahli tahqiq kabeh. Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami rupane Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar kan seperti Ibnu Hajar. Wa bakatul mujtahid. Wa bakatul mujtahid lan sekarine berapa mujtahid. Maksudnya lah, kaki itu sekarine itu maksudnya itu yang lain. Berarti kan mujtahid yang lain mas seperti itu. Berarti gua dakiyah itu sekarine. Kata sekarine maksudnya ya yang lain. Ini yang tertinggal, yang tidak disebutkan, yang tertinggal. Dan berdasarkan apa yang dilakukan menjadi pedoman guru kita Hajar bin Haytami dan mujtahid yang lain, maksudnya seperti itu. Mithlu Wajihuddin sepadane Wajihuddin Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi. Ada Zabidi, ada Zubaidi. Kalau enggak Arab ya Ikram Masjid Tais. Mau copi kara pembunuh, ini wong Arab. Radhiyallahu anhu radhiyallahu saking Abdurrahman dan Abu Ibnu Hajar al-Haytami. Wa syaikhilan guru wa syaikhi masyaikhin. Wa syaikhi masyaikhin lan gurune pira-pira guru kita. Lan gurune pira-pira guru kita Syekh Imam Asy-Syekhul Islam Temasa Islam Al-Mujaddid kang mujaddid ya jadi yang bagus ya karya Al-Ansari penulis Zakaria Al-Ansari. Wal Imam Amjad Imam Amjad Ahmad Al-Muzajjad Az-Zabidi rahimahumullah taala wa gharuhum lan liyane karone mau apa Imam Amjad Ahmad Al-Muzajjad Abi Zakaria Al-Ansari min muhaqqiqil mutaakhir nyata saking pira-pira ahli tahqiq ulama kang akhir-akhir mutamidan hale wong kang tetanggenan berpegang teguh berpedoman alama yang atas perkara alaman seperti jasa maka mantep iklan mas apa syekhuna guru kita al madhab rupane wong kang duweni madhab Syekhul Madhab bin Nawawi Rafi mutamidan hale wong kang tetanggenan alama yang atas perkara jasa maka mantep iklan mas sapa Syekhul Madhabi guru lorone madhab berpedoman pada sesuatu yang menjadi pedoman menjadi dua orang menjadi guru madhab sama An-Nawawi Imam Nawawi wa Rafi'lah Imam Rafi fa muhaqqiqul mutahhirin mongko pira-pira wong ahli tahqiq ulama akhir-akhir radhiyallahu anhu rajian membuat kitab ini rojian hale wong kang arep-arep. Rojian hale wong kang arep-arep min robina sing pikiran kita. Ar-Rahmane kang welas sing dunya akhirat, arep-arep ayang afia. Arep-arep ento gawe manfaat. Ento gawe manfaat bi kelawan mu'alif kan mu'allaf mau. Sapa ala jauh berapa wong sing al-azkiya sapa berapa setingkat al-uqolau seperti kang duweni berakal sing akale kudur IQ-nya tinggi wa tukar ribah wa antakorro abi wa antakorro yang tadi ayem bi kelawan mu'allaf wa antakorro yang tadi ayem bi kelawan mu'allaf bisa babi klan sebab walaf apa ini ripat ingsun boten ing dalem wektu sesuk al yaumil akhir dalam dina kiamat dan menjadi pengayem-ayem jadi apa itu pelipur lara untukku ketika kelak nanti menghadapi hari kiamat al yaumil akhir dalam dina akhir
Nah, oleh ayam bin nadori kelawan ningali lewat marang zati Allah al karimi kang lomo bukrotan yang dalam waktu esok wa asyan yang dalam waktu sore. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya karena bukti ya kan semuanya. Akhim. Surat al-An'am alaihim wa ta'ala alaihim wa